Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawang Muti, berikut USM News selengkapnya. Kompetisi karya tulis ilmiah mahasiswa tingkat Jateng dan DIY sukses diselenggarakan Fakultas Hukum USM. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memunculkan generasi yang kritis dalam menghadapi isu-isu terkini. Fakultas Hukum USM sukses menggelar kompetisi karya tulis ilmiah mahasiswa tingkat Jateng DIY beberapa waktu lalu. Dengan mengambil tema Pemilu 2024, momentum penguatan demokrasi Indonesia yang berintegritas, kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum USM ini diikuti 20 peserta dari wilayah Jateng dan DIY. Jadi tujuan kita Fakultas Hukum Universitas Semarang mengadakan kompetensi karya tulis ilmiah itu yang pertama mencari bibit di dalam mereka mahasiswa menyalurkan ya bakat-bakat mereka menulis, kemudian menuangkan ide di dalam tulisan, serta yang jelas adalah karena Fakultas Hukum USM itu pingin menjadi salah satu fakultas yang mempunyai wadah untuk membina, membimbing mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul di bidang ide, kreativitas, menganalisis atau menganalisa dari kasus-kasus yang ada di masyarakat. Yang jelas itu. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menuangkan ide di dalam menulis. Menjadi agenda kegiatan tahunan, pada tahun ini Fakultas Hukum mengambil tema mengenai pemilu karena dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu. Keterlibatan aktif generasi muda untuk menyumbangkan pemikirannya dalam menghadapi pemilu. Harapan jelas ya sebagai seorang akademisi, harapan kepada anak-anaknya, mahasiswa itu adalah menjadi mahasiswa yang berpikir kreatif, berpikir inovatif, dan bisa melihat keadaan masyarakat, kasus-kasus, serta menganalisa dan dituangkan di dalam sebuah tulisan, karena akademisi adalah menulis. Seperti itu. Tim Sabita Hahmilul Husna dari Universitas 11 Maret Surakarta keluar sebagai juara pertama. Juara kedua diraih oleh tim Valen Endi Fadani dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedangkan juara 3 diraih tim Dimas Amal Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Persatuan Sepak Bola Universitas Semarang sukses menggelar turnamen USM Cup 1 tahun 2023. Dalam turnamen tersebut, SMA NU Al-Ma'ruf tampil sebagai juara di antara 16 tim SMA SMK terbaik se-Jawa Tengah. Turnamen USM Cup 1 2023 sukses digelar Universitas Semarang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang digelar di Stadion Balasuga Semarang ini diikuti 16 tim SMA SMK terbaik se-Jawa Tengah. Wakil Rektor 3 USM menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk menjaring talenta-talenta muda yang berbakat. Berbagai macam kegiatan telah dilakukan oleh USM. Salah satunya adalah membina para atlet, membina para mahasiswa, dan membina baik dari sisi akademik maupun non-akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kami sangat mengapresiasi dan menjadikan para penerus bangsa anak-anak muda maju. Silakan kemudian para kalayak masyarakat menitipkan anak-anaknya ke USM untuk bergabung, menjadikan anak-anak punya masa depan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kegiatan USM Cup juga menjadi ajang untuk mempromosikan kehadiran PSUSM serta meregenerasi tim PSUSM dengan bakat-bakat muda. 10 pemain muda juga turut mendapat apresiasi berupa beasiswa kuliah gratis. Yang pertama juga sebagai ajang promosi kita, terus yang kedua sebagai regenerasi kita, mencari pemain untuk regenerasi PSUSM ke depannya. Karena regenerasi kita menurut saya sebagai ketua panitia dan arahan dari pengurus PS, regenerasi itu sangat penting untuk kedepannya mengurus PS juga, untuk meneruskan juga kiprah PSUSM dari dulu, dari awal berdiri sampai sekarang ini.
SMA NU Al-Ma'ruf Kudus memastikan kemenangannya di final setelah menaklukkan SMA Terang Bangsa Semarang dengan skor tipis 1-0 dan tampil sebagai juara USM Cup 1 2023. Adapun juara pertama diraih SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, juara 2 SMA Terang Bangsa, juara 3 bersama diraih SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dan SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih pada USM, Bapak Ibu Guru di rumah yang selalu mendoakan kita, sama Pak B. Sukun yang mensupport. Ini berkat kerja keras anak-anak semua, ya, disiplin latihan dan berdoa. Turut serta dalam mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kota Semarang, Universitas Semarang kirimkan mahasiswa yang tergabung dalam KKN tematik ke 2 kecamatan di Kota Semarang. Kehadiran mahasiswa dalam melakukan pendampingan serta edukasi dinilai menunjukkan perkembangan yang nyata. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Semarang menggelar kunjungan rektor pada program KKN tematik di Kecamatan Ngalian dan Mijen beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Rektor USM Dr. Supari STMT diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Sri Budi Wahyuningsih MP. Pihaknya menegaskan bahwa KKN tematik ini menjadi salah satu langkah perguruan tinggi dalam turut menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Mulai semester ini, Universitas Semarang melakukan kegiatan KKN tematik yang khusus memang ini dari permintaan masyarakat, yaitu untuk mengatasi masalah stunting, karena memang KKN tematik kan ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan di masyarakat. Kebetulan juga mulai semester ini USM juga sudah menerapkan MPKM mandiri dan harapannya nanti ke depan akan berkesinambungan untuk adik-adik mahasiswa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk yang ada di Kecamatan Ngalian dan Mijen yang menjadi langkah pertama bagi Universitas Semarang yang dihandle oleh LPPM untuk menangani masalah stunting. Boleh ini kan jadi KKN tematik Universitas Semarang nantinya akan terus dilanjutkan. Hal ini menjadi komitmen nyata USM dalam menuntaskan permasalahan yang ada di Kota Semarang, sekaligus menjadikan Kota Semarang sebagai laboratorium penelitian. KKN tematik yang berjalan sejak 16 Oktober 2023 hingga 15 Desember 2023 ini juga turut mendapatkan atensi dari Camat Mijen. Didik mengungkapkan bahwa pihaknya tengah fokus mengatasi permasalahan stunting yang ada di wilayahnya. Menurut saya KKN ini efektif ya, jadi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang ada di wilayah Mijen ya. Saat ini memang kami masih konsen terhadap tumbuh kembang anak ya, jadi anak-anak yang mengalami pertumbuhan stunting ini sekarang sudah 45 jumlahnya. Dari dulu awal-awal dari 100, 90, 70 berkurang sampai sekarang 45 ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat dengan dibantu program KKN tematik ini bisa lebih cepat lagi untuk bisa lulus anak-anak yang mengalami stunting. Ini harus zero stunting 2024. Lakukan pendampingan, pemberian makan tambahan pada anak, serta edukasi yang masif bagi ibu dan anak menjadi langkah nyata mahasiswa KKN Universitas Semarang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all.
since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Sebanyak 80 pelajar SMA SMK di Kota Semarang ikuti workshop literasi digital. Mengusung tema Potret Gen Z di era digital, diharapkan workshop ini dapat menjadi gambaran baru untuk beretika bijak dalam berselancar di dunia digital. Pencapaian skor 3,61 literasi digital Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022 di atas indeks nasional yang hanya 3,54 menjadi komitmen program studi S1 Sistem Informasi FTIK USM dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan literasi digital ke pelajar sekolah. Acara workshop literasi digital dan technopreneurship beberapa waktu lalu diikuti 80 pelajar SMA SMK di Kota Semarang. Itu untuk memperkenalkan bagaimana cara anak-anak sekarang, Gen Z lah. Gen Z biasanya kan melek digital ya. Jadi kita tuh harus ngerti lah cara gimana sih cara memfilter, gimana sih cara biar nggak hak cipta kita gitu. Takutnya kan kalau udah diambil orang lain kita meniru, otomatis kita kan juga kena kan gitu. Dengan mengusung tema Potret Gen Z di era digital ini, diharapkan dapat menjadi gambaran baru untuk beretika bijak dalam berselancar di dunia digital. Dekan FTIK Universitas Semarang, Printri Ajeng Pungkasanti Mkom berpendapat bahwa penting untuk menjaga data pribadi juga bijak dalam bermedia sosial. Tadi saya menyampaikan materi mengenai literasi digital. Jadi bagaimana caranya ketika kita itu menggunakan media sosial, kita itu harus bijak. Ini terkait mengenai hak cipta itu seperti apa, terus setelah itu konten-konten seperti apa yang harus kita unggah di dalam media sosial, sehingga nanti semua konten yang kita masukkan itu merupakan konten yang legal. Selain itu bagaimana caranya kita bisa menjaga data pribadi, supaya data pribadi itu nanti tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk bagaimana caranya kita menggunakan media sosial, kita menggunakan karya dari orang lain, dan lain sebagainya. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa Kreatifpreneur USM menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa usahanya. Apa saja ragam usaha yang dimiliki? Berikut liputannya untuk Anda.
Masih bersama dengan Pandu Chandra, tentunya menyiarkan langsung dari ini pelaksanaan gathering tentunya mungkin ya. Dan tentunya ini pameran dari usaha-usaha milik mahasiswa Universitas Semarang. Dan kali ini bagi Anda pemirsa USM TV yang punya mobil Eropa, nah ini nih waktunya. Karena udah bersama-sama dengan Pandu, ini ada siapa? Ningsih. Oke, Kak Ningsih ini kalau boleh tahu usahanya bergerak di bidang apa, Kak? Kebetulan saya punya bengkel mobil Eropa ya, tapi nggak cuma sekedar Eropa ya. Kalau ada yang punya Jepang, kita juga bisa ngerjain kok. Oke. Nah, sebenarnya kalau pengerjaan mobil itu mahal atau enggak sih, Kak? Sebenarnya relatif ya, tergantung kerusakan. Yang penting kalau mobil itu rajin di tune up, rajin kayak manusia kan, rajin minum dan makan, pasti kita sehat gitu kan. Begitu juga mobil, kalau dia jarang diservis ya kerusakan pasti lebih parah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu tempatnya di mana nih? Tempatnya ada di Google Map, ada, bisa di searching Darwanto Auto Service. Di Instagram juga ada Darwanto Auto Service Official. Tempatnya ada di Kudan, Telogomulyo, Semarang. Nih bagi pemirsa USM TV bisa langsung aja datang, apalagi kalau punya JDM terus mobil Eropa bisa ya, semua servis dilayani pokoknya. Ini berbeda ya, ini ada burung di sini begitu luar biasa dan udah bersama-sama dengan Pandu. Ini ada Mas siapa? Mas TB, Mas. Oke, Mas TB katanya. Oke, nah, ini bawa burung sebenarnya usahanya apa, Mas? Jadi saya burung itu hobi yang menghasilkan sebenarnya. Oke. Kebetulan saya ada bisa ngelatih. Jadi saya beli burung bahan, saya latih, saya jual, saya beli lagi yang bahan, saya latih, saya jual, seperti itu. Oke, berarti burung-burung ini udah terlatih gitu ya? Udah terlatih. Jadi ini terlatih itu free fly. Jadi kita lepas, nanti kita panggil pulang. Nah, seperti itu. Tapi ada GPS-nya tetap. Tetap pasang GPS kalau terbang. Oke, nah ini kan satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau tadi Pandu dapat informasi, Mas TB ini nggak cuma satu sayanya, nggak cuma sebagai pelatih burung. Iya, saya kebetulan juga ada konstruksi. Saya di sipil dan ME, mechanical electrical. ME-nya biasa megang AC, genset, hidran, terus pompa-pompa kecil, pompa-pompa besar saya pegang. Oke, nah ini bagi pemirsa USM TV yang pengen atau misalnya lucu banget nih, pengen punya burung yang kayak sama kayak gini atau pengen dilatih juga, terus pengen service maintenance. Boleh, nanti bisa hubungi langsung aja. Kalau main burung biasanya lewat Facebook. Oke. Jadi Facebook saya Firdian TB. Oke. Ya. Kalau konstruksi bisa langsung ke nomor telepon 081393781808. Satu lagi, Mas. Apa ini? Saya ada konveksi. Oke. Banyak sekali. Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Saya kebetulan ada konveksi. Saya ada mesin jahit ada 11 unit di rumah. Produk saya sudah rata-rata udah ekspor. Oke. Nah, ini mungkin buat yang pengen juga cetak konveksi, boleh nanti bisa ke nomor yang sama atau di IG-nya Rizky Farah ID. Ini ada di depan Pandu, yang Pandu pegang sekarang. Ini adalah kosmetik. Wah, ini dengan Mas siapa nih? Perkenalkan, saya Iwan Harun. Basically saya adalah professional makeup artist. Bisa di follow @Iwan Harun. Dan saya memiliki produk juga. Yang ini adalah skincare. Ada foamnya, ada toner, ada serum, dan ada moisturizer. Ini perawatannya sangat aman karena kita mau launching nama brandnya itu 1H. Oke. Jadi bisa di follow Instagramnya di 1H Beauty Skin. Nah itu sudah banyak yang follow, udah sekitar 2.000 followersnya. Jadi ini belum launching aja udah banyak peminatnya nih. Oke, nah ini kan bagi pemirsa USM TV penasaran. Nah sebenarnya untuk harga perawatan kulit itu sebenarnya mahal nggak sih Mas kalau di 1H? Nah itu biasanya tergantung bahan yang dipakai, dan tentunya produk-produk skincare itu sebenarnya tidak mahal dan tidak bisa diukur dengan nilai uang sih. Tapi kalau memang kualitasnya bagus dan cocok, itu semuanya bisa pokoknya harga nggak jadi masalah gitu. Nah ini bagi pemirsa USM TV, kalau mau cobain ini bisa banget, tadi follow Instagramnya di @1h gitu ya. Oke, langsung aja karena ini bisa jadi pilihan kamu untuk merawat kulit yang pastinya bikin sehat.
Untuk mengantisipasi timbulnya kembali banjir bandang, Perum Perhutani KPH Purwodadi turun tangan untuk mencegah banjir bandang yang setiap tahun menerjang wilayah sekitar hutan Wonosoco, di mana Perhutani selalu berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pencegahan banjir bandang. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi melakukan normalisasi sabodam di petak 7A RPH Prawoto BKPH Penganten, di mana Perhutani melakukan langkah mendesak dalam pencegahan banjir bandang di Desa Wonosoco, yaitu melakukan normalisasi sabodam dari sedimentasi tanah. Guna melaksanakan kegiatan tersebut dan sebagai upaya pencegahan banjir, pelaksanaan normalisasi sabodam sudah dilakukan oleh administrator didampingi PLT Wakil Administrator Asper dan Kades Wonosoco, juga melakukan peninjauan normalisasi pada Rabu siang. Dalam kesempatan itu, Kades Wonosoco Setio Budi berterima kasih pada jajaran Perum Perhutani yang telah membantu reboisasi hutan sebagai upaya pencegahan banjir. Katanya apa nih hari ini, Pak? Kegiatan hari ini merupakan kegiatan normalisasi cekdam dalam rangka untuk pencegahan banjir yang biasanya terjadi untuk antisipasi di bulan Desember maupun Januari. Gimana Pak untuk banjir? Saat banjir bagaimana Pak kondisinya nih, Pak? Desa Wonosoco ini terkenal dengan desa yang berada di lembah, sehingga pada waktu banjir akan terjadi limpasan air yang cukup besar karena kemampuan tanah, penyerapan tanah kurang baik, dan saluran air juga ada bertemunya dua sungai mengakibatkan banjir yang bisa menyebabkan bandang di Desa Wonosoco. Sedangkan PLT Wakil Administrator Bambang Sunarto menambahkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selalu berkoordinasi, tujuannya menghindari hal yang tidak diinginkan sebelum dan sesudah kegiatan. Pak, apa Pak yang terjadi Pak jika musim hujan tiba, Pak? Ya, ini Wonosoco itu sudah saya anggap sudah terkenal. Terkenal apa ya, maksudnya banjir bandangnya. Nah, di sini alhamdulillah sebenarnya kita sudah tidak menggarap lagi karena kemarin kita mendapatkan beberapa titik bangunan, yaitu cekdam penahan arus. Di tahun 2020 itu 21, nah itu alhamdulillah kita ada bangunan cekdam itu ternyata dalam 1 tahun aman, tidak ada banjir bandang. Cekdam bantuan dari mana, Pak? Cekdam ini bantuan dari BPDAS, ada Galiplak dan Cekdam atau DPN, juga dari dari PSDA atau BPS juga. Itu bantuan Cekdam ada sekitar 6 titik sama 7 titik untuk Galiplaknya. Untuk saat ini Pak, untuk kondisi Cekdamnya gimana Pak? Untuk kondisi Cekdam masih bagus, cuma dari setelah terjadi banjir atau luapan sungai itu penuh semua. Sungai apa Pak? Sungainya ini masuk, kalau di dalam desa itu Larik Tus Cangkring. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast,
there will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Suhu pemilu di Blora terasa semakin ramai diperbincangkan. Hal ini nampak dari sebuah video yang viral di WhatsApp. Dalam video tersebut nampak diduga oknum perangkat desa tengah membagikan kaos bergambar caleg. Ketua Bawaslu Blora, Andika, angkat bicara terkait oknum perangkat desa di wilayahnya yang terlihat membagi-bagikan kaos anggota DPR RI kepada ibu-ibu. Aksi perangkat desa membagi-bagikan kaos tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian ramai menjadi perbincangan publik. Terkait dengan adanya oknum perangkat desa yang melakukan aksi tersebut, Andika kemudian memerintahkan Bawaslu Cam Japah untuk menyelidiki. Dia juga terus mewanti-wanti kepada para kepala desa hingga perangkat desa untuk menjaga netralitas selama tahapan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Beredar video durasi 14 detik yang memperlihatkan seorang perangkat desa di Blora membagi-bagikan kaos anggota DPR RI ramai jadi perbincangan publik. Dalam video tersebut, perangkat desa yang mengenakan topi itu terlihat jelas membagikan kaos kepada ibu-ibu yang hadir dalam suatu kegiatan. Kegiatan itu kemarin kan di tanggal 19 ya, hari Selasa, mensterilkan ya alat peraga kampanye ataupun bahan kampanye di situ, termasuk kaos, dan itu sudah dilepas oleh masyarakat yang ada di Desa Japah yang mengikuti kegiatan itu. Sejauh ini langkah Bawaslu sendiri sampai saat ini apa gitu terkait itu? Ya, Bawaslu sesuai dengan kewenangan ya, ini melakukan penelusuran ya. Apakah kegiatan kemarin itu ada pelanggaran pemilu atau tidak? Tapi yang jelas ini ya, perangkat desa ini dia bukan penyelenggara pemilu kan, atau masih penyelenggara juga? Kami masih melakukan pendalaman yang bersangkutan yang viral itu, apakah itu perangkat desa atau bagaimana, masih di dalam pendalaman kami. Bawaslu Kabupaten Blora terus mendalami dan menelusuri aksi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Pasalnya, dalam pelaksanaan kegiatan tidak dalam konteks kampanye, namun meresmikan kios milik desa yang dihadiri oleh caleg DPR RI. Mudik dan perjalanan wisata akhir tahun kembali meningkat di Amerika Serikat tahun ini. Meski begitu, peningkatan ini diperkirakan belum melampaui angka pra-pandemi. Faktor cuaca tetap dapat mempengaruhi perjalanan akhir tahun. Di sisi lain, harga energi yang sedang kondusif dapat menjadi faktor untuk meringankan perjalanan konsumen. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Naomuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Desember, bandara-bandara di penjuru Amerika Serikat dipenuhi penumpang pesawat. Di sebagian bandara, jumlah penumpang telah melebihi angka pra-pandemi. For 2020 on to now, this is one of the first time that my family hasn't had a family reunion. We haven't spent holidays together, so yeah, it's important to us. I'm excited to be able to see them because my great-grandpa is going to be 85 this year.
Darurat pandemi COVID membuat orang menahan diri bertemu keluarga besar di kota asal atau kampung halaman. Tapi kali ini dengan cukup persiapan, warga bisa nyaman bertemu anggota keluarga. We're finally putting the pandemic behind them, and I think this is the first holiday season where it kind of feels normal. Asosiasi Otomobil Amerika atau AAA memperkirakan jumlah pemudik dan pelaku perjalanan jauh selama masa Natal dan Tahun Baru bakal mendekati angka pra-pandemi. AAA is projecting 115 million Americans are going to travel over the 10-day period between Saturday, December 23rd and January 1st, and we're projecting this to be the second highest year-end holiday following 2019. What we're seeing is that travel demand has been off the charts all of 2023, and this holiday season is no different. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar warga AS akan menempuh jalur darat menggunakan mobil. AAA is projecting 115 million Americans to be traveling over the holiday period. Nearly 104 million of those people will be driving. 7.5 million are expected to fly. And then there's a 4 million number, and those are the people who are traveling by other modes, bus, train, and cruise. Rasa balas dendam setelah lama terkungkung di rumah lagi-lagi berada di balik lonjakan jumlah warga yang bepergian. This pent-up demand post-pandemic for travel. And now people are sort of, more than ever, recognizing how important leisure travel is to them. So whether that's taking a vacation that's relaxing, whether that's visiting family and friends out of state, or even going abroad, that desire to get away is stronger than we've seen in a very long time. Menurut Asosiasi Maskapai Penerbangan AS, Airlines for America, rata-rata jumlah penumpang pesawat saat masa puncak bepergian adalah 2,8 juta orang. Setiap hari angkanya menembus 3 juta pada hari-hari lebih puncak lagi, seperti Kamis dan Jumat sebelum Natal. Bagi yang menggunakan jalur udara, pantauan pemerintah AS menunjukkan rata-rata harga tiket pesawat turun sekitar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu mereka yang menempuh jalur darat menggunakan mobil, harga bensin juga rata-rata lebih murah dibandingkan pada Desember 2022. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.